Menantu Super Han San Qian. Bab 6176 Aku adalah Tuhan. Dewa. Sulong sedikit tercengang saat mendengar ini, dan jelas sedikit terkejut. Lagi pula, saat kata-kata ini keluar dari mulut Han San Qian, kata-kata itu begitu mendominasi dan percaya diri. Tampaknya tidak ada yang meragukannya. Namun, detik berikutnya, Sulong tidak bisa menahan senyum meremehkan, kamu benar-benar sangat percaya diri. Dengan kata lain, Han San Qian, aku tidak percaya. Sulong menjawab dengan dingin. Meskipun dia telah memperkirakan orang ini seperti ini sebelumnya, itu tidak berarti bahwa semua ini benar. Hehe, jika kamu tidak percaya, tentu saja kamu tidak akan percaya apapun yang aku katakan. Jadi, aku tidak berencana untuk mengatakan apapun lagi. Aku memutuskan untuk menunjukkannya kepadamu. Setelah kata-kata itu jatuh, Han San Qian mencibir, dan detik berikutnya, dia langsung bergegas ke Sulong. Wajah Sulong berubah dingin dan penuh amarah. Aku akan membuatmu melihat bahwa kami bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu, dan kekuatan kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu ejek. Han San Qian terlalu santai di depan dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, pihak lain jelas tidak menganggap serius dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, Sulong memutuskan untuk menggunakan kekuatannya hari ini untuk memberi Han San Qian pelajaran yang bagus. Begitu dia selesai berbicara, Sulong tiba-tiba melakukan serangan balik dengan energi hitam di tangannya. Pada saat yang sama, beberapa pria berpakaian hitam di sekitarnya juga melancarkan serangan ke Han San Qian lagi, dan dua utusan khusus di kiri dan kanan juga bergegas dari kedua sayap. Dengan pengepungan yang begitu berat, Sulong percaya bahwa Han San Qian tidak akan bisa melompat lama. Menghadapi serangan yang kuat, Han San Qian sama sekali tidak takut. Dia membalikkan tangannya dan langsung menghadapi Sulong. Setelah itu, energi yang sangat kuat langsung menerangi baju besi hitam yang tidak bisa dihancurkan. Apa maksudmu? Mata Sulong hampir membesar saat melihatnya. Dia belum pernah melihat gaya bertarung Han San Qian sebelumnya. Orang ini benar-benar menggunakan metode yang begitu bodoh saat menghadapi serangan yang kuat. Ya, dia akan menghadapinya secara langsung, dan dia tidak memiliki perseteruan darah. Apakah dia akan seperti ini? Apakah dia bahkan mengabaikan hidupnya sendiri? Han San Qian, kamu mencoba bunuh diri. Seharusnya tidak ada dendam pribadi antara kamu dan aku. Apakah kamu mengorbankan dirimu hanya untuk mendapatkanku? Tetapi intinya adalah, bahkan jika Han San Qian melakukan ini pada dirinya sendiri, dia mungkin tidak dapat bunuh diri. Bahkan jika kultivasinya tidak sebaik miliknya, dia hanya akan menderita kerugian kecil dalam prosesnya. Mengapa dia melakukan ini? Han San Qian mencibir, maksudmu, aku bertukar denganmu sekarang. Bukankah begitu? Ada ribuan muridku yang menyerangmu, dan ada dua utusan khusus yang menyerangmu di kedua sayap. Siapapun dengan otak normal tahu situasi mereka dan tahu bahwa mereka harus memprioritaskan penyelesaian serangan ini. Gaya bertarung macam apa ini, menyerangku dan kemudian menyerah untuk bertahan. Konfrontasi Sulong memang sempurna. Han San Qian adalah orang biasa yang hanya peduli dengan awal dan bukan akhir. Dia telah bertarung dengan cara ini selama bertahun-tahun. Kecuali orang-orang yang sekarat yang berjuang sampai akhir, ini adalah pertama kalinya dia melihat gaya bertarung seperti itu pada orang-orang yang masih bisa bergerak. Han San Qian menggelengkan kepalanya, saya pikir Anda salah paham, atau saya bisa mengatakannya terus terang, meskipun Anda, Sulong, adalah penguasa aula cabang, Anda mungkin dianggap sebagai tokoh teratas di suku Anda sendiri. Namun, sosok Anda sendiri tidak ada apa-apanya. Apakah Anda memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan saya? Kamu. Sulong sangat marah. Dia tidak menyangka akan terhanyut saat ini. Karena kamu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganku, lalu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertukar denganku? Mendengar kata-kata menghina Han San Qian, Sulong sangat marah. Dia, seorang kepala aula, sangat dibenci dan diabaikan, dan dia sangat kesal. Dia selalu berada di posisi yang sangat tinggi, tetapi dia dikacaukan oleh Han San Qian lagi dan lagi. Apakah kamu masih membual? Sulong berkata dengan dingin. Han San Qian tersenyum, apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku hanya ingin menyerangmu.
Mengenai serangan mereka padaku, aku mengabaikannya saja. Karena bagiku, serangan orang-orang ini hanyalah sampah. Sampah. Mendengar ini, Sulong hampir tercengang. Sungguh lelucon, dua utusan khusus, ditambah serangan gabungan ribuan orang, ini jelas merupakan serangan tingkat mimpi buruk bagi siapapun. Sampah. Tidak percaya. Han Sanqian tersenyum jahat, kalau begitu kamu lihat saja. Bab 6177, Tangkap Pemimpin Musuh. Begitu suara itu jatuh, di bawah tatapan mata Sulong yang terkejut, Han Sanqian langsung meningkatkan kekuatannya untuk menyerang Sulong. Sulong langsung terdorong beberapa langkah di tempat, dan seluruh orang itu menatap Han Sanqian dengan tidak percaya. Bang! Dengan suara teredam, di bawah target Han Sanqian, Sulong langsung memuntahkan seteguk darah, dan kakinya terbenam dalam lumpur karena kekuatan lawan yang mengerikan. Kau memang bisa mengusirku, tapi bagaimana denganmu selanjutnya? Meskipun terluka oleh Han Sanqian, Sulong sama sekali tidak mundur. Dia telah melihat serangan bawahannya dan dua utusan khusus yang datang. Ini juga berarti bahwa energi arogan Han Sanqian di depannya dapat berakhir. Senyum jahat Han Sanqian adalah jawaban terbaik dan paling sederhana. Seluruh tubuhnya hanya memancarkan cahaya redup, dan kemudian dia berdiri di sana tanpa bergerak. Tampaknya orang ini bermaksud untuk memaksa tubuhnya memakan semua serangan ini dengan cara ini. Gila. Apakah orang ini benar-benar gila? Dia benar-benar datang untuk mati dengan cara ini. Namun, seharusnya tidak demikian. Han Sanqian tidak berada dalam kesulitan yang sama seperti sebelumnya, jadi wajar saja, dia tidak boleh menggunakan metode bunuh diri ini untuk mengakhiri semuanya. Namun di sisi lain, jika orang ini tidak mencari kematian, lalu apa maksud dari operasinya saat ini? Apakah? Sial, tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Apakah orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menahan begitu banyak serangan dalam satu tarikan napas? Memikirkan hal ini, Sulong bahkan menyeka matanya dengan putus asa, takut dia akan melewatkan detail apapun. Dia belum pernah melihat orang yang bisa bermain seperti ini dalam hidupnya. Siapa yang bisa memiliki kepercayaan diri ini dan menjadi begitu hebat? Apa maksud orang ini? Apakah dia mencari kematian? Kedua utusan itu jelas juga menemukan fenomena aneh ini. Meskipun mereka adalah penyerang, mereka jelas tidak dapat membayangkan bahwa Han Sanqian dapat mengatasinya dengan sangat keterlaluan. Serangan mereka berdua juga dapat dilancarkan dengan sangat lancar dan mengenai sasaran. Armor hitam abadi sedikit menahan cahaya ungu, dan senyum di mulut Han Sanqian menjadi lebih aneh dan tegas saat ini. Jelas, bagi Han Sanqian, semuanya saat ini bukanlah akhir. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ini hanyalah permulaan. Ledakan. Ribuan serangan datang lagi. Meskipun orang-orang berpakaian hitam sebelumnya dibalas oleh Han Sanqian dengan seni ilahi Wuxiang, mereka takut pada Han Sanqian, tetapi mereka masih menyerangnya dengan ribuan serangan. Kedua utusan khusus itu juga menanggapi dengan serangan yang sangat ganas, tidak meninggalkan belas kasihan sama sekali. Setelah itu, semua serangan berkumpul di tubuh Han Sanqian dan meledak sepenuhnya. Ledakan besar itu memicu gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya, menjatuhkan ribuan orang yang berpusat pada Han Sanqian ke tanah. Bahkan kedua utusan khusus itu tidak dapat menahan benturan dan mundur beberapa langkah. Kuer di sana baru saja melawan utusan khusus yang memimpin, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia didorong oleh kekuatan sisa ledakan dan terhuyung beberapa kali. Setelah itu, ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat ledakan di tempat Han Sanqian berada, dan dia benar-benar tercengang. Tuan. Dalam benak orang-orang biasa, jelas bahwa siapapun yang menghadapi serangan seperti itu sama sekali tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Utusan utama mencibir dengan dingin, burung merak kecil, sejak zaman dahulu, wanita takut menikahi pria yang salah, dan bawahan takut mengikuti orang yang salah. Tuan yang kamu kenal jelas tidak sebaik itu. Baiklah, saya melihat bahwa kamu memiliki beberapa ide, jadi saya ingin memberimu kesempatan. Kamu menyerah dengan patuh, dan kemudian mengakui saya sebagai tuanmu. Saya tidak hanya akan memberimu cara untuk hidup, tetapi juga menjamin kekayaan dan kemuliaanmu di masa depan. Bagaimana menurutmu? Burung merak itu melotot ke arah utusan utama, hanya karena kamu adalah makhluk yang begitu bengkok, kamu layak menjadi tuanku.
Utusan utama itu segera marah dan berteriak dengan suara dingin, apakah aku tidak layak? Jika aku tidak layak, maka apakah anak itu layak? Dia hanyalah seorang jenderal yang kalah di bawah tanganku. Menurutku, kau burung yang bodoh. Kau bahkan tidak bisa membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Beraninya kau. Utusan utama itu marah besar. Sialan, dia juga mengira burung merak itu mampu. Siapa sangka dia akan ditolak. Bab 6178 ini bukan keajaiban. Kuer tidak sempat mengobrol dengannya. Dia menatap pusat ledakan itu dengan khawatir, seolah-olah dia mengharapkan semacam keajaiban terjadi. Kau harus menghadapi kenyataan. Jika kau mengikutiku, kau masih punya cara untuk bertahan hidup. Jika kau bersikeras tidak mengubah caramu, aku dapat menjamin bahwa nasibmu tidak akan berbeda dengan Han San Qian. Utusan utama mengeluarkan ultimatum terakhir. Sebenarnya, dia mengagumi Kuer bukan hanya karena keterkejutan dan pencerahan taktis yang dibawa kepadanya oleh beberapa serangan Kuer dari ketinggian selama perang. Yang lebih penting, meskipun aula cabang dan aula utama secara umum telah mencapai kerjasama yang terkoordinasi, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin, tahap konfrontasi asli akan dipulihkan di masa depan. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, aula utama secara alami akan menyerap beberapa master. Han San Qian dan kelompok penduduk desa menantang keagungan dan aturan, jadi mereka secara alami tidak dapat dipertahankan, tetapi Kuer dan kelompoknya berbeda. Peran mereka hanyalah preman, atau alat. Alat itu sendiri tidak berbahaya, tetapi penggunanya berbeda. Ketika musuh menggunakannya, dia adalah lawan, tetapi ketika dia menggunakannya, dia adalah rekan satu tim. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Kuer dapat diserap. Jika ada konflik antara aula cabang dan aula utama di masa mendatang, jika dia dapat memiliki titik serangan udara seperti Kuer, dia secara alami dapat melancarkan serangan yang luar biasa ke aula cabang. Ini akan sangat mendukung dan membantu situasi di masa mendatang. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan ikut denganmu. Kuer mendengus dengan jijik. Wajah kepala utusan itu berubah dingin, apakah kamu begitu mulia? Apakah kamu tidak takut mati? Kuer tersenyum dingin, bukannya aku tidak takut mati, apalagi mulia. Aku hanya tidak ingin bergaul dengan orang-orang kelas bawah sepertimu. Ketika kepala utusan mendengar ini, dadanya seperti dipukul keras oleh seseorang. Ditolak tidak apa-apa, tetapi kuncinya adalah dia dihina oleh penghinaan verbal yang menyebalkan itu, yang membuat orang sedikit tak tertahankan. Orang baik, ini benar-benar penghinaan. Dasar burung mati, kulihat kau punya beberapa keterampilan, jadi kuberi kau kesempatan untuk hidup. Tidak apa-apa kalau kau tidak tahu bagaimana cara bersyukur, tapi kau berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di sini. Baiklah, jika kau bersikeras mencari kematian, maka aku akan mengirimmu pergi. Setelah mengatakan itu, utusan utama menyerang Kuer secara langsung. Kuer tidak takut dan segera melawan, tetapi pikirannya masih agak berada di sisi tempat Han San Qian dibom. Sebenarnya, dia tidak terlalu siap dan tidak menanggapi serangan balik utusan utama dengan sepenuh hati. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, beberapa mulai mundur lagi dan lagi. Utusan utama itu langsung sangat bangga, dasar burung sampah, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku, kan? Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kau tidak menghargainya. Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Seperti anjing mati yang hidup, dan satu-satunya yang tersisa adalah melarikan diri dengan panik. Kuer menekan amarah di hatinya. Pada saat ini, dia hanya menanggapi serangan utusan utama sambil secara tidak sadar mundur ke belakang. Dia bisa saja sepenuhnya menekan lawan, tetapi situasi Han San Qian memang terlalu mengkhawatirkan. Boom! Di Han San Qian, ledakan telah berlalu, dan cahaya keemasan mulai menghilang. Hanya benda-benda dalam cahaya keemasan yang tersisa, dan mereka perlahan-lahan muncul. Sulong tidak berani mengendurkan kewaspadaannya saat ini, dan terus menatap tempat cahaya keemasan meledak. Kata-kata Han San Qian sangat besar, dan dia bisa saja mengabaikannya, tetapi intuisinya memberi tahu orang ini bahwa semuanya mungkin tidak sesederhana membual. Orang ini berani menyerang Kam 10.000 orangnya sendirian dengan seekor burung.
Jika dia tidak memiliki keterampilan yang luar biasa, bagaimana dia bisa begitu berani? Dia memiliki semua keuntungan absolut, jadi dia tidak bisa menyerah pada dirinya sendiri dan mati sia-sia saat ini. Semua hal ini seharusnya tidak sesederhana itu. Pasti ada cadangan untuk semuanya, setidaknya untuk Sulong, semuanya harus seperti ini. Memikirkan hal ini, Sulong secara alami menatap Han Sanqian dengan lebih cermat. Dan hampir pada saat ini, di tengah ledakan cahaya keemasan, sesuatu perlahan muncul. Bab 6179 tidak apa-apa. Saat sosok benda ini semakin jelas terlihat, ekspresi wajah Sulong semakin terkejut dan aneh. Secara kebetulan, ekspresi pria berpakaian hitam dan dua utusan khusus di sampingnya juga mulai terkejut dan aneh, seolah-olah mereka telah melihat hantu saat ini. Di sana, utusan khusus terkemuka yang sangat bangga dan dengan panik menekan Kue'er juga tercengang, dan serangan yang dapat melukai Kue'er dengan satu pukulan langsung terhenti. Karena dalam cahaya keemasan, itu tidak lain adalah Han Sanqian. Sekarang Han Sanqian hanya berdiri di sana, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan cahaya ungu samar yang terpancar dari tubuhnya, dan selain itu, semuanya masih utuh. Seolah-olah serangan sebelumnya tidak pernah terjadi, seolah-olah ledakan sebelumnya hanyalah mimpi. Dia tidak terluka. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Sulong tidak bisa pingsan lagi, dan ketidakpeduliannya sebelumnya hilang pada saat ini. Serangan yang dilakukan oleh begitu banyak orang, bagi siapapun, bahkan individu manapun, benar-benar merupakan pukulan yang fatal, bencana dari surga. Tidak seorang pun dapat bertahan hidup dengan aman di lingkungan ini. Jika sebuah organisasi tidak dapat melakukannya, maka itu bahkan lebih mustahil bagi satu orang. Namun, Han Sanqian menentang kehendak surga dan tidak hanya setuju, tetapi juga setuju dengan begitu mudah dan begitu berlebihan. Kedua utusan itu hampir gila. Setelah menjambak rambut mereka, mereka melihat tangan mereka dengan bingung. Mereka tampaknya mempertanyakan apakah mereka benar-benar telah menyerang Han Sanqian tadi. Karena sulit bagi mereka untuk memahami mengapa serangan mereka sama sekali tidak efektif sekarang. Inilah perbedaan antara kamu dan dia. Dia memenuhi syarat untuk menjadi tuanku, tetapi kamu tidak memenuhi syarat. Kue'er tersenyum dingin. Han Sanqian aman dan sehat, yang membuatnya merasa lega dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Melihat ke belakang, dia tidak hanya secara langsung mengusir utusan pemimpin yang agresif, tetapi juga aura di tubuhnya tiba-tiba dilepaskan dan diperkuat. Jika dikatakan bahwa Kue'er terpengaruh oleh serangan terhadap Han Sanqian, yang memengaruhi suasana hatinya dan pertarungannya, maka sekarang, jelas bukan Kue'er tetapi kepala utusan yang terpengaruh. Hidup terus berputar, dan surga tidak pernah mengampuni siapapun. Kepala utusan itu sombong dan kurang ajar sebelumnya, tetapi sekarang dia dipenuhi dengan keterkejutan. Sekarang, gilirannya untuk mengalami perasaan itu. Secara khusus, serangan Kue'er berikutnya membuat kepala utusan yang sudah terkejut itu semakin sulit untuk tenang. Ya, Han Sanqian sama sekali bukan manusia. Dia bisa aman dan sehat di bawah pemboman seperti itu. Ini cukup menakutkan. Namun, perbandingan Kue'er membuat kepala utusan itu lebih menyadari betapa besarnya kesenjangan antara dirinya dan Han Sanqian, dan betapa mengerikannya itu. Setelah diserang oleh Kue'er terus-menerus, kepala utusan itu tidak bisa lagi bertahan. Setelah mundur beberapa langkah, dia terhuyung-huyung dan mengandalkan beberapa orang untuk mendukungnya, dan kemudian dia hampir tidak menstabilkan tubuhnya. Akan tetapi, meskipun dia sudah stabil, dia masih benar-benar tercengang saat ini. Dia tidak bisa mempercayai matanya, apalagi fakta di depan matanya. Han Sanqian dengan lembut menepuk debu dari tubuhnya, menatap Sulong dan tersenyum lembut, lalu berkata, "Baiklah, aku tidak sedang membual, kan? Aku bilang benda-benda ini tidak akan menyakitiku, kau tahu, benarkah begitu?" Sulong terhuyung, seluruh wajahnya pucat, "Kau manusia atau hantu?" Jika itu manusia, bagaimana mungkin dia tidak terluka dalam situasi ini, tetapi jika itu hantu? Hantu tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Han Sanqian tersenyum lembut, "Bukankah sudah kukatakan padamu, aku adalah dewa, dewa yang mendominasi tempat ini." Han Sanqian selesai berbicara, dan tatapannya menyapu semua pria berpakaian hitam yang hadir.
Meskipun Han San Qian hanya satu orang, tatapannya benar-benar membuat pria berpakaian hitam yang lebih banyak jumlahnya ketakutan lagi dan lagi. Bab 6180, semua orang tercengang. Orang-orang berpakaian hitam merasakan ketakutan yang tak terbatas dari lubuk hati mereka. Ini terlalu mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada pemboman langsung, karena goncangan pada jiwa lebih menyiksa dan lebih menakutkan. Banyak dari mereka bahkan sedikit gemetar saat ini. Hal-hal ini jelas terlalu menakutkan. Seseorang bisa saja utuh dalam situasi ini. Dengan kata lain, sekelompok orang ini menggunakan senjata semacam ini, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang terluka pada Han San Qian. Jadi bagaimana mereka harus menyerang Han San Qian selanjutnya, dan bagaimana mereka harus melawan Han San Qian? Tidak ada yang memiliki dasar di hati mereka, dan tidak ada yang memiliki keyakinan di hati mereka. Bagaimana kita bisa melawan ini? Tidak ada cara untuk melawan ini. Oleh karena itu, ketakutan batin semacam ini sebenarnya yang paling mengejutkan. Setiap orang sebenarnya membayangkan dalam hati mereka, apakah Han San Qian benar-benar dewa? Ini tidak terlalu menakutkan, bukan? Ini bukan sesuatu yang akan dilakukan manusia. Kenapa? Apa maksudmu dengan penampilanmu? Apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Han San Qian tertawa dingin. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu betul bahwa siapapun yang ingin menjadi yang pertama berbicara saat ini mungkin akan menjadi sasaran. Oleh karena itu, semua orang memilih untuk diam. Apa maksudmu dengan tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu mencoba terlihat baik dengan mengelilingiku? Meskipun aku terlihat lebih baik darimu, tidak perlu menonton seperti ini. Setelah dia selesai berbicara, Han San Qian tiba-tiba berhenti bercanda dan berteriak dengan marah, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Ayo. Begitu dia selesai berbicara, kata-kata agung itu membuat orang-orang di sekitarnya takut. Mereka secara tidak sadar mengambil senjata mereka, tetapi mereka hanya berani mundur dan menghindar. Tidak mungkin. Momentum Han San Qian terlalu kuat. Kueir juga tersenyum dingin, dan menatap utusan terkemuka dengan jijik, kenapa, bukankah kalian semua sangat sombong tadi? Sekarang kalian semua diam saja. Utusan terkemuka itu sangat tertekan. Dia ingin membantah, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah jeda, dia akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, apa yang kamu takutkan? Ayolah, kita kan banyak sekali, apa kita takut setengah mati hanya karena dua orang? Mendengar ucapan salam dari utusan utama, Su Long kembali tersadar. Ya, pada titik ini, tidak peduli seberapa takutnya mereka harus melawan sampai batas tertentu. Kalau tidak, apakah mereka harus melarikan diri? Memikirkan hal ini, wajah Su Long mengembun dan matanya menegang, apa-apaan kalian semua berdiri di sana? Ayo. Begitu kata-kata itu terucap, detik berikutnya, Su Long menggertakkan giginya dan memimpin dalam menyerang Han San Qian. Pada saat ini, moral seluruh pasukan sedang rendah, dan tentu saja seseorang dibutuhkan untuk memimpin dalam meluncurkan serangan. Su Long memilih untuk menjadi orang ini. Saat Su Long melancarkan serangan, orang-orang di sekitarnya akhirnya bereaksi dan bergegas menuju Han San Qian lagi satu per satu. Meskipun kegagalan serangan sebelumnya membuat orang-orang sangat tidak berdaya dan sangat tidak yakin, tidak peduli apapun, keadaan telah berkembang hingga titik ini, dan mereka harus bertarung. Saat serangan itu datang lagi, Han San Qian tidak lagi duduk dan menunggu untuk mati seperti sebelumnya. Jelas, dia bukan orang bodoh, juga bukan dewa sejati. Dia dapat mengabaikan serangan di sini tanpa pandang bulu. Sebenarnya, apa yang dia lakukan sebelumnya lebih seperti permainan catur. Meskipun Immortal Black Armor memang sangat kuat, itu bukan berarti tak terkalahkan. Faktanya, memang benar bahwa orang-orang di sini memiliki kultivasi yang lebih rendah, jadi memang benar juga bahwa mereka relatif lebih mudah dihadapi, tetapi itu tidak berarti bahwa Han San Qian dapat menjadi tak terkalahkan sejauh ini. Dia terlihat seperti ini di permukaan, tetapi sebenarnya dia memiliki beberapa gerakan kecil, tetapi gerakan-gerakan kecil ini tidak diketahui orang lain. Ya, sebenarnya Kaisar Hantu ditambah pertahanannya sendirilah yang menciptakan ilusi bahwa dia hampir tak terkalahkan. Tujuan Han San Qian sebenarnya sangat sederhana,
yaitu untuk memberi tahu orang-orang ini bahwa kekuatannya sangat kuat, dan untuk memberi mereka cukup pencegahan psikologis sebelum pertarungan dimulai. Secara alami, pertempuran berikutnya akan menjadi jauh lebih mudah untuk dilawan. Setidaknya, kelompok orang ini sangat takut padanya. Mengenai apa selanjutnya,